Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali sharing program Jalan Manut Quran pada hari ini ya. Alhamdulillah ya, meskipun pekan kemarin kita libur, insya Allah malam hari ini kita bisa kembali lanjutkan aktivitas pekanan kita yang rutin biasa kita lakukan. Dan meskipun kondisi mungkin barangkali di beberapa tempat sedang hujan, mudah-mudahan ini tidak mengganggu jaringan dan juga sinyal kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga kawan-kawan yang malam hari ini sedang beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitasnya. Kawan-kawan yang masih di jalan, semoga diberikan keselamatan oleh Allah. Kawan-kawan yang sudah berkumpul dengan keluarga, beristirahat, mudah-mudahan lelahnya hari ini Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan di hari esok. Dan setiap kegiatan kita bisa dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik kawan-kawan, ya seperti biasa kita akan mulai untuk kita berzikir dulu sebelum nanti masuk pada sharing kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kawan-kawan semuanya kita awali dengan ta'awud dan juga surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung kita mulai kawan-kawan semuanya masuk pada zikir ya. Kita mulai istighfar dulu 3 kali, kemudian bacaan tahlil juga 3 kali ya. Baik, kita mulai. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kita lanjut doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yahudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits,
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sudah awali kegiatan kita sharing pada malam hari ini yaitu dengan zikir dan doa. Insya Allah dengan zikir dan doa yang sudah kita rutinkan ini akan menjadi wasilah pembuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan ya, kita akan lanjut pada sharing ya. Kawan-kawan, satu hal yang kemudian ingin kami ingatkan adalah bahwasannya tidak ada larangan bagi siapapun yang menginginkan agar dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk minta kepada Allah terkait dengan dunia, terkait dengan kekayaan, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup di dunia ini. Selama permintaan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan salah manakala kita meminta sesuatu tetapi kepada selain Allah. Justru Allah senang manakala setiap hambanya itu meminta kepada Allah dan bahkan hanya meminta kepada Allah saja. Nah, kawan-kawan, bisa jadi awal tatkala kita memulai challenge, niat kita adalah betul-betul agar diselesaikan oleh Allah segala urusan kita. Segala persoalan dan problematika yang sedang kita hadapi. Namun dalam berjalannya waktu, tentu kita harus menyadari bahwasanya ada nikmat yang jauh lebih besar daripada dikabulkannya doa dan hajat kita. Apa itu? Yaitu adalah nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Yaitu nikmatnya kita berinteraksi dengan Quran. Yaitu nikmatnya kita bisa berdoa dan meminta kepada Allah. Ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah, bukan hanya sekedar ingin dikabulkannya doa kita, tetapi bagian dari nikmat adalah ketika kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar yang terkadang kita lupa dan tidak kemudian memperhatikannya. Sekali lagi kawan-kawan, ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa berinteraksi dengan Quran, ketika kita bisa meminta kepada Allah, itu adalah bagian-bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rezeki yang besar dari Allah yang tidak bisa digantikan oleh
apapun juga. Sehingga ketika kita bisa menikmati ibadah, bisa menikmati interaksi dengan Quran, bisa menikmati setiap lantunan doa yang kita ucapkan, maka sebenarnya pertolongan Allah itu sudah ada di depan mata. Tinggal menunggu waktu saja. Ketika hati kita sudah tenang, ketika hati kita sudah merasa pasrah dan ikhlas atas segala ketentuan dari Allah, maka disitulah sebenarnya Allah itu sudah hadir dan dekat ingin memberikan pertolongan, ingin memberikan jawaban atas doa dan permintaan yang kita lakukan. Baik kawan-kawan, kita akan buka sharing ya dengan sesi tanya jawab ataupun sharing diskusi berbagi cerita ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin memulai cerita atau ingin sharing atau ingin bertanya dipersilahkan ya. Silahkan, diharapkan bisa lebih pada interaksi langsung ya. Jadi tidak sekedar lewat tulisan, tetapi teman-teman bisa langsung lewat suara ataupun lewat video. Baik, ya kami buka. Silahkan teman-teman, siapa yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya, ingin sharing ataupun bercerita. Ya, ada Mailida ya, Mailida, Ibu Mailida, silahkan. Ini raise hand. Silahkan, bisa langsung Bu. Dibuka mic-nya, langsung disampaikan. Silakan Ibu Mailida, di sini tertulisnya begitu. Bisa dibuka mic-nya Bu, Ibu Mailida. Ada yang mau disampaikan? Ada juga Pak Ahmad Ripai dari Purwakarta. Silakan. Ini siapa dulu, Bu? Bisa Pak Ahmad Ripai dulu, silakan, Pak Ahmad. Oh, mic-nya nggak bisa dibuka ya. Oke, coba saya bantu buka dari sini. Silakan Bu Assalamualaikum. Mailida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Perkenalkan, Kang, saya Maida Putri dari Indramayu, Kang. Iya, oke. Silakan Bu. Sebelumnya itu ya, Kang, minta maaf dulu sama Kang Udin sama peserta challenge 30 hari. Saya ngikutin challenge-nya mungkin awal challenge sama yang ini aja, Kang. Yang 1 sampai berapa ya, Kang? Itu emang benar-benar nggak ngikutin, Kang. Karena Kenapa? ketika udah niatnya challenge-nya buat apa ya, mengatasi semua masalah yang ada, tapi tiba-tiba masalah itu datangnya bertubi-tubi sampai saya tuh benar-benar nggak kuat, Kang, gitu. Ada aja masalah yang muncul. Oke. Makanya sering chat Kang Udin kan, nanya, saya harus gimana ketika saya mau fokus, tiba-tiba ada aja Kang masalah yang datang Ya. yang bikin mental saya tuh drop. Dan ini baru mulai lagi, Kang. Ketika lihat ada Zoom, ya udah coba ikutin lagi gitu, Kang. Iya, iya. Hmm. Jadi gimana ya, Kang? Sebenarnya udah coba, tapi salawatnya terus, tapi masalahnya datang terus, Kang, bertubi-tubi malah, Kang. Iya, Jadi iya. kemarin itu pertama challenge tuh saya itu welcome, Kang. Jadi emang kita di perjalanan ada masalah,
saya sama sekali nggak ngikutin challenge-nya dari Kang Udin gitu. Jadi mohon maaf aja. Ya, oke. Mm-mm. Ya, begitu Jadi Bu minta Melida. bimbingan lagi. Ya, oke. Baik ya, kawan-kawan Bu Melida juga teman-teman semuanya. Sebenarnya sudah sering kita sampaikan bahwasanya ketika seseorang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami berhijrah, kami ingin berubah, maka di situ pasti akan diuji oleh Allah. Itu Benar, Kang. pasti ya, itu pasti. Nah, ujian itu untuk apa? Ujian itu tujuannya adalah untuk melihat kita itu serius atau enggak. Ketika orang mengatakan beriman kepada Allah, serius enggak dalam keimanannya itu? Ketika orang mengatakan saya ingin hijrah ya Allah, saya ingin berubah ya Allah, serius enggak ingin berubahnya itu? Atau jangan-jangan hanya main-main saja? Maka disitulah akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujian itu nanti bentuknya bisa bermacam-macam, ya, bisa kelaparan, bisa ketakutan, bisa desakan dari orang lain, bisa kekurangan harta, bisa kekurangan makanan, yang memang itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang akan ada ujian itu. Tekanan-tekanan, godaan-godaan itu akan ada. Yang Benar. harus kita pahami adalah bahwasanya ketika datang ujian itu dari Allah, maka ujian itu sudah terukur, ujian itu sudah tertakar, bahwasanya kita akan mampu untuk melewatinya. Bahwa kita itu sudah diukur kemampuan kita, itu bisa menyelesaikan itu ujian. Ketika step dan tahapan-tahapan yang kita lakukan itu benar. Tapi ketika step dan tahapan-tahapan yang kita lakukan itu nggak pas, maka ya kita tidak akan bisa menyelesaikan dari ujian-ujian tersebut dan kemudian beranggapan bahwasanya ujian ini berat buat saya, ujian ini besar, sehingga kemudian kita jadi lemah dan berputus asa. Saya sering menggambarkan kita itu sebenarnya sedang posisi membersihkan kolam. Kolam itu ketika mau kita bersihin, maka tentu air harus kita kuras dulu. Ya, ketika kita sudah meniatkan untuk membersihkan kolam, maka air tentu kita akan kurangi dulu, kita akan kuras dulu airnya, kita keluarkan airnya. Yang ketika sebelum kita kuras airnya, tidak tampak itu di bawah dasar kolam itu apa yang ada itu tidak nampak. Baru akan tampak setelah air itu kita kuras, kita keluarkan. Maka akan nampak binatang-binatang di bawah sana, akan nampak bebatuan, akan nampak kotoran, akan nampak dedaunan, akan nampak lumut-lumut di sana. Jadi seolah-olah, kok baru kelihatan nih ya? Iya, sebelum kita meniatkan untuk hijrah, nggak kelihatan. Kenapa? Tertutup oleh air. Di dasar itu Benar. banyak binatangnya, banyak batunya, banyak kotorannya, banyak daun, banyak lumut. Nah, ini yang mau kita bersihkan. Ya, maka Iya, Kang. kita keluarkan airnya, begitu air sudah kita keluarkan, oh kok nampak nih ya. Masalah satu, masalah dan banyak banget. Waduh, belum membersihin batunya, belum lumutnya, belum nanti ada binatang-binatang yang berbahaya, semua harus kita selesaikan. Harus kita bersihkan betul dan tentu mungkin tidak bisa kita selesaikan di satu waktu. Harus bertahap. Apa dulu nih yang kita selesaiin? Ya tentu yang berbahaya dulu, misalnya binatangnya dulu kita keluarkan, baru nanti batunya, daunnya, kotorannya, baru kemudian lumutnya. Lumut pun juga tentu prosesnya tidak satu waktu, bisa berkali-kali. Baru kalau sudah betul-betul bersih, kita isi tuh air dengan air yang bagus, dengan air yang bersih. Disitulah nanti kita akan melihat ada kehidupan baru di kolam yang kita miliki. Saya sering menggambarkan begitu. Maka wajar tatkala seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah,
saya ingin hijrah, nanti akan muncul persoalan-persoalan. Ya, tadi seperti kita sedang kuras kolam, dari atas nggak kelihatan, nggak nampak, tapi begitu kita kuras, oh ternyata di bawah sana banyak sekali persoalan-persoalan yang memang seolah-olah munculnya itu setelah kita hijrah gitu loh. Munculnya itu setelah kita benerin ibadah dan lain sebagainya. Iya kan? Jadi itu Bu Benar-benar. Mailida ya. Tinggal dinikmati saja setiap proses itu satu persatu diselesaikan. Alhamdulillah. Iya. Ya, satu persatu, Alhamdulillah jangan ini sekarang, jangan alhamdulillah semuanya sekarang ya. ini udah Oke. ya, agak tenang sih kantor. Oke, ya. Satu-satu diselesaikan. Ya, kalau perlu dicatat. Saya sering sampaikan kawan-kawan yang punya persoalan apapun, apalagi persoalan hutang, persoalan amanah, harus dicatat. Nah, terkadang kita tidak pernah punya catatan ini loh yang repotnya itu. Gimana kita Yang mau lunas apa ya? hutang? Kenapa? Ya, halo Bu Melida. Iya Kang, jaringannya jelek Kang. Iya, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi itu silahkan nanti bisa dicatat, diselesaikan satu persatu, dikasih target kapan harus selesai ini, langkahnya seperti apa, nanti akan ketemu insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Amin ya Robbal. Ya. Terima kasih ya. Ya, siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut, ada Pak Ahmad Rifai mana tadi? Pak Ahmad Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad Rifai. Apa kabar Kang Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah saya bisa ikut nih Ya, sharing. Saya hanya sharing aja ini. Iya, oke, silakan. Ya, kebetulan saya udah mengikuti challenge bulan kedua ini. Ya, yang pertama bulan pertama udah selesai, makanya saya pernah chat ke Kang Ustadz. Saya bulan kedua tetap melaksanakan kegiatan challenge, tapi saya tidak melaporkan gitu. Tapi saya tetap menjalankan gitu. Oke. Nah, posisi sekarang ya yang saya dapati, alhamdulillah semenjak hijrah juga saya udah merasa tenang ya. Beban pertama dari yang saya inginkan itu yaitu masalah hijrah. Adapun sekarang masih gantung masalah ya, pokok dua masalah yang paling berat itu masalah hutang-hutang saya, tapi perasaan masih agak tenang untuk sekarang. Ya, beda waktu saya masih kerja, ya, kebetulan disupport juga sama keluarga. Jadi intinya dengan mengikuti challenge dan menjalankan aktivitasnya, saya yang pertama dapat lebih tenang dibanding yang lama, yang lalu gitu. Ya, nah, yang kedua sekarang udah ada sinyal-sinyal gitu. Kelihatannya ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi harapan-harapan saya ini. Kalau kembang-kembangnya udah kelihatan. Ya, jadi amin. Mohon doanya aja mudah-mudahan emang terrealisasi gitu. Jadi semakin semangat, ketenangan saya, gambarnya bunga-bunganya udah kelihatan. Jadi saya juga pengen emang harus selalu ada Zoom gitu supaya meningkatkan imun juga gitu, bisa dengar-dengar yang lain juga gitu. Kalau nggak ada pengajian nggak apa ya emang kurang siraman gitu. Ya, kitanya. Siap. Jadi saya hanya pengen mohon doanya aja lah dari Kang Ustadz. Amin, insyaallah. Supaya ini terrealisasi. Mudah-mudahan masalahnya dapat tuntas semua. Amin. Itu aja Kang Ustadz ya, mohon maaf. Baik, siap. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah kelihatan bunga-bunganya maka harus dijaga agar bunga itu menjadi buah ya. Jangan sampai bunga itu berguguran lebih dulu lantaran kita tidak menjaganya ya, sehingga tidak jadi buah. Insya Allah ya, betul-betul bisa jadi buah, bisa dinikmati dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Insya Allah demikian Pak Ahmad Rifai ya. Amin.
Amin, amin. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, silakan yang lain ya. Setelah Pak Ahmad Rifai, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau sharing, mau curhat, atau mau bertanya, dipersilahkan ya. Silakan. Ya, semoga ada beberapa kawan-kawan kita nih yang malam hari ini juga ikut ya. Ya, Pak Hamdani ini juga cukup lama ini ikut challenge. Ada juga Bu Astri Rahmadani ini juga cukup lama. Silakan kawan-kawan yang lain ingin menyampaikan sesuatu. Ada juga yang masih baru. Bu Nuryati ini juga sudah lumayan. Bu Popon ini Masya Allah sudah lama juga. Bu Siti Khotijah ini termasuk senior juga, ini sudah lama ya. Silakan kawan-kawan yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh ya. Boleh dibuka mic-nya, atau bisa langsung raise hand. Lihat di chat tidak ada. Ya, ini waktu kurang 7 menit ya, sampai di waktu 21 ya. Kurang 7 menit, silahkan kawan-kawan ya. Yang ingin sharing, ingin menyampaikan sesuatu, tanya boleh ya. Kalau tidak, maka nanti kita akan tutup kawan-kawan ya. Mohon doanya kawan-kawan, insya Allah ya, kita akan bikin di 2 bulan ini, insya Allah kita akan ada kegiatan, yaitu offline ya. Insya Allah di akhir bulan, kita ada training manut Quran di Jakarta, Jabodetabek. Silahkan kawan-kawan nanti yang bisa hadir untuk dipersiapkan. Insya Allah solusi lunas hutang temanya ya, offline ya, offline insya Allah temanya solusi lunas hutang. Kita akan bikin trainingnya biar teman-teman lebih paham dan lebih praktis bagaimana cara untuk menyelesaikan amanah-amanahnya ya. Boleh silahkan Bu Naura ya, mau chat atau mau cara langsung silahkan ya, di luar tema challenge diperbolehkan. Silahkan Bu Naura, bisa dibuka mic-nya. Bu Trianingrum, untuk di luar Jawa kami masih terkendala dengan sarana dan prasarana, karena untuk luar Jawa terus terang ini kami sedang mencari partner untuk bisa diadakan di luar Jawa ya Bu. Mudah-mudahan nanti insya Allah di Kalimantan kita juga bisa adakan ya. Bu Naura mic-nya belum bisa dibuka. Oke, saya bantu buka. Bu Naura mana ini? Ya. Ya. Silahkan Bu Naura, mic sudah kita bantu dibuka. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini tanya. Ini saya Bu Heni dari Blitar. Oh, Masya Allah. Oke. Namanya soalnya Naura di sini tertulisnya. Iya, itu saya Silakan. rubah kok nggak bisa. Pak. Anak saya yang ngeset, Pak. Saya nggak paham Ya. soalnya. Oke, silakan Bu Heni. Pak Ustadz mau tanya di luar challenge. Terus terang kalau untuk challenge ini saya alhamdulillah di pertengahan itu saya masih fokus, tapi kemudian di tengah-tengahnya itu Pak saya agak berkurang. Saya merasa ada yang apa ya? Ada yang
ada kurang, pokoknya intinya saya merasa kurang kusuk, tapi alhamdulillah saya menyadarinya dan ini sudah kembali lagi fokus ke challenge lagi Pak gitu. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya di luar challenge. Ini bagaimanakah sikap seorang anak apabila seorang ibunya itu kan single parent. Dia ingin menikah lagi dengan laki-laki yang usianya di bawah dia. Gitu, di bawah beliau gitu. Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut, Pak? Bagaimana? Oke, ya, baik. Apakah sebelumnya Ibu sudah diskusi dengan anak dulu? Sudah sharing-sharing? Iya, sudah diskusi dengan anak. Anaknya kan pada 4 dan yang 3 anak itu tidak menyetujui karena usianya di bawahnya. Itu. Tapi yang 3 orang tidak menyetujui, yang 1 orang ya menyetujui, kita didukung kalau memang itu bisa membahagiakan beliau kan gitu toh. Dan bisa bertanggung jawab ya kenapa enggak. Tapi yang 3 itu anak laki-laki tidak mendukung karena usianya masih di bawah, usianya apa tuh namanya, jauh dari usia ibu. Oke, ya. Sudah ketemu dengan calonnya? Sudah ketemu dengan calonnya. Gimana penilaiannya dari sisi kedewasaan, sisi tanggung jawab? Kalau ketemunya sih baru sekali ya Pak Ustadz ya, baru sekali. Kemarin itu baru sekali ketemunya, dan dari 3 bersaudara itu memang yang laki-laki itu tidak menyetujui langsung. Orangnya sih pendiam, dia bekerja sudah dikasih tahu bahwasanya ibu ini begini dan sebagainya, bagaimana dia jawab jamnya iya kayak gitu toh. Gitu Pak, gimana itu Pak? Iyanya itu bagaimana saya juga nggak paham. Iya, gimana juga? Ya. Oke. Baik, halo? Ya. Oke, halo. Ya, baik. Begini ya. Ya, saya lanjutkan. Terus ini Pak Ustadz, terus dari yang pihak anak tersebut, iya Pak Ustadz, ya gimana? dari pihak laki-laki tersebut itu dia sudah nekat apapun yang terjadi dia ingin menikah dengan ibu, gitu kan? Ingin menikah dengan ibu, dia sudah mengurus surat-suratnya, katanya N1 sampai N4-nya sudah, kemarin bahkan dia mau ke sini untuk niatnya serius itu katanya. Oke, ini sudah nikah belum sebelumnya yang laki-laki ini? Yang laki-laki sudah pernah nikah tapi sudah pisah kan kayak gitu. Pisah atau meninggal istrinya? Cerai Pak, cerai ya? Tanpa anak tapi. Iya, tanpa anak. Oke. Ya. Jadi usia ibu itu 60, usia laki-laki calonnya itu usianya kurang lebih 45. Oke. Ini kan jauh Pak. Ya. Apa yang harus dilakukan Pak untuk anak-anaknya gitu? Ya, baik. Ini kita juga harus melihat juga akan kebutuhan orang tua. Maksudnya begini, anak-anak jauh nggak tempat tinggalnya dengan orang tua? Anak-anak bagaimana hubungan dengan orang tua? Hubungannya apakah jauh ataukah tidak? Karena ada juga anak yang rumahnya berdekatan tapi hubungannya jauh. Kenapa? Karena anak tidak pernah datang ke rumahnya, anak tidak pernah bertegur sapa. Ini meskipun rumahnya dekat tapi jadi jauh dengan orang tua. Sehingga orang tua memang butuh kawan, butuh teman untuk menyelesaikan sisa-sisa hidupnya. Ya, bukan sisa hidup ya, jadi untuk meneruskan hidupnya. Yaitu apa ya? Dia tentu butuh support, butuh seorang kawan, butuh seorang teman untuk bisa agar mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begini, yang harus kemudian dijadikan sebagai landasan adalah ketika pernikahan itu bisa membuat akhir hidup yang jauh lebih baik, ya kenapa tidak?
anak-anak harus mensupport ketika memang ini untuk kehidupan orang tua yang jauh lebih baik. Tapi ketika tidak, ya anak-anak harus bergantian mensupport ibunya, harus bisa mendampingi di usia-usia yang 60 tahun tersebut ya. Seperti itu. Ya, terkait Iya. dengan calonnya seperti apa ya nanti tentu anak-anak yang harusnya jauh lebih paham apakah ini si laki-laki betul-betul serius ataukah hanya sekedar main-main saja seperti itu. Iya. Iya Pak Ustadz. Hmm. Tapi maksudnya dari anak-anak itu kan kalau bisa tuh cari yang sepadan atau yang Ya. usia sepadan kayak gitu kan gitu. Ya, ya. Ya sampaikan dengan cara Tapi yang baik kepada orang tua ya, seperti itu. begitu ya Pak ya. Ya, sampaikan ketika Iya. anak punya usulan ya sampaikan pada orang tua tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jangan sampai menyinggung atau menyakiti orang tua. Karena orang tua Iya. itu punya hidup yang diteruskan ya, bahkan sebenarnya ketika pasangan itu sudah meninggal, maka orang tua harus kita support untuk agar punya pasangan lagi untuk meneruskan kehidupannya. Karena berbeda ya. Teman hidup dengan anak itu tentu berbeda ya. Jaraknya pun sudah berbeda. Tempat berbagi, tempat curhat dan sebagainya itu berbeda. Kecuali kalau memang seorang ibu tadi itu ingin terus bersama-sama dengan suaminya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya kemarin tuh sudah disampaikan Pak. Maksud dan keinginan dari anak-anak sudah disampaikan. Kan ada yang melamar ibu itu kan yang usianya sepadan, bahkan lebih tua dari ibu. Maksudnya kan ya enggak, kenapa enggak, terus juga orangnya pun juga sudah kita kenal kayak gitu Ya, ya. kan. Ibu tidak cocok, katanya tidak sehati. Terus ini malah datang yang lebih muda, kok malah pilih yang ini gitu Iya, loh. iya. Terus yang ini lagi-laginya sudah diingatin sih, sudah diingetin janganlah kita bersaudara aja. Soalnya kan usia ibu sama sampean kan jauh jaraknya kayak gitu Ya, kan, ya. jauh berbeda. Tapi si laki-laki ini kok malah tetap nekat kayak gitu. Ya dilihat aja nanti katanya gitu. Malah kayak gitu. Terus ini dalam bulan besok itu dia mau apa? Mau nekat ke sini, mau pokoknya mau nikah sama ibu itu. Kan laki-lakinya anak Jakarta, Pak. JNJ. Ya, ya, ya. Ya itu tadi. Kembali ke anak-anak bagaimana kemudian bisa sharing dan diskusi dengan ibu ya. Ya. Gitu Pak Ustadz ya. Oke, Ya, Pak. ya. Tetap doakan ya. Terima kasih banyak. Ya, tetap doakan dengan cara yang baik. Insya Allah ya. Nanti akan dibukakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nanti akan kelihatan. Iya, Pak. Oke, ya. Makasih Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ima Rastimah ya, di chatnya. Bagaimana caranya biar kita bisa ikhlas dan percaya lagi sama suami karena pernah berkhianat. Atau selingkuh suami bilang sudah enggak, tapi masih suka telepon sama ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan hati, maka kita harus hati-hati dan harus pintar-pintar juga ngejaga hati. Ya, ini termasuk juga bagian dari karakter seorang laki-laki, ya tentu tidak mudah untuk berlepas dari hal ini. Ya, jadi seorang laki-laki yang pernah berkhianat ini sebenarnya tidak mudah untuk melepaskan sisi itu. Maka istri harus bisa bisa lebih pasrah dan juga ikhlas memilih dan menentukan jalan yang mana yang terbaik. Ya. Silahkan, ini
ya saya tidak akan provokatori ataupun mempengaruhi, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Namun sekali lagi kawan-kawan perlu saya sampaikan, karakter laki-laki itu tidak mudah untuk bisa merubah hal-hal seperti ini. Perlu keinginan serius dari dalam dirinya, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Bu ini ya, nanti bisa dikoreksi, bisa dicek lagi, ditanyakan ke dalam hatinya apa yang diinginkan, dan senantiasa mohon kepada Allah agar ditunjukkan petunjuk dan juga jalan-jalan terang dalam kehidupannya. Ketika memang mau berubah, insya Allah ya kita siap menerima. Tapi kalau mau tidak mau berubah, ya bisa diambil jalan tengahnya. Insya Allah demikian Bu Ima. Kami senantiasa berdoa agar betul-betul pasangannya betul-betul bisa berubah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pasangan-pasangan yang tidak hanya sekedar pasangan di dunia, tetapi juga menjadi pasangan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, sudah pukul 21 lebih ya. Saya beri kesempatan terakhir jika ada yang ingin menyampaikan lagi atau ingin bercerita ya, silahkan. Terakhir kami berikan kesempatan. Jika tidak, maka kita akan tutup forum Zoom kita pada malam hari ini. Ya, sebelum saya tutup kembali, tadi kami sampaikan bahwasanya insya Allah nanti di akhir bulan November kami akan ada event di Jakarta ya, di Jabodetabek, yaitu Manut Quran Solusi Lunas Amanah ya, solusi lunas hutang. Silahkan nanti kawan-kawan yang ada di Jabodetabek atau dari kota manapun yang ingin datang dipersilahkan. Insya Allah nanti di pekan berikutnya akan kami sampaikan, ya akan kami sampaikan info terkait dengan training tersebut. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Agus ya. Kalau nazar itu bagaimana? Saya dulu pernah nazar untuk melakukan selamatan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Apa bisa pengaruh? Iya bisa ya. Bu Agus, yang namanya nazar ya harus dipenuhi karena nazar itu adalah janji ya. Apapun nazarnya, ketika yang dinazarkan itu terwujud, maka harus dilaksanakan ya. Misalnya dulu ada orang yang bernazar ketika mereka menang misalnya ya dalam pemilihan atau dalam hal apapun, ketika mereka menang maka mereka akan cukur gundul kepalanya misalnya. Ini adalah bagian dari nazar, maka harus dipenuhi. Atau misalnya ketika anaknya lulus kuliah dengan predikat cum laude tepat waktu, dalam waktu 4 tahun selesai S1 cum laude, maka akan nyembelih sapi misalnya, yaitu harus dilaksanakan nazarnya. Ya, karena ini adalah bagian dari janji. Nah, cuma pertanyaannya ini Bu Agus, ini nadarnya apa ini? Apakah nadar tersebut terlaksana atau belum? Ya, apakah misalnya kalau saya punya anak satu maka saya akan pergi umroh misalnya. Maka ya ketika sudah punya anak maka harus pergi umroh. Nadarnya harus bisa dilaksanakan. Ya, silahkan Bu Agus, ini nadarnya seperti apa? Ketika yang dinadarkan itu bisa terwujud, maka silahkan tetap harus dilakukan selamatan. Ya, silahkan ya, bentuknya seperti apa, teknis seperti apa nanti bisa dipersiapkan sendiri ya, Bu Agus. Nanti boleh di ini. Baik, ada yang raise hand. Bu Nia dari Kediri. Silakan Bu Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka mic-nya.
Baik, saya bantu ya. Iya. Ya, Ya, silakan. terima kasih Pak Ya. Ustadz. Ya. Pak Ustadz mohon tanya, kemarin itu saya kan sempat kepikiran terus ya karena ditagih dari sana dari sini. Terus malam itu saya itu habis Isya itu zikir sampai ketiduran. Habis itu malamnya itu mimpi. Mimpi saya itu kok saya hafalan surat itu ya Ustadz. Hafalan surat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Hafalan itu terus. Apakah itu maksudnya itu mimpi itu pertanda dari Allah kalau saya suruh mengamalkan ayat itu ya? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini kan juga kita sampaikan juga ya, untuk didawamkan itu, ya kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bahwasanya hanya Allah lah tempat kita bergantung, tempat kita memohon, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan untuk diri kita. Dan tentu ini juga bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ini juga harus betul-betul pahami, kita laksanakan, bahwa kita jangan bergantung kepada selain Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Ya hanya kepada Allah tempat kita mencari solusi. Insya Allah seperti itu. Ya, silakan didawamkan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, seperti dalam zikir kita pada malam hari ini tadi, kita juga dawamkan itu. Demikian Bu Nia. Oh iya. Berarti dalam mimpi itu memang saya harus zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu terus ya. Maksudnya itu tambahan zikir untuk hari-hari selain zikir sama sholawat itu ya. Iya, betul. Oh. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Soalnya Oke, sampai ke siap. bawah mimpi kalau saya hafalan ayat itu gitu loh. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Agus ini nyambung lagi ya. Ini saya dulu masih domisili di Jawa, pernah nazar kalau lunas amanah mau selamatan. Begitu lunas saya pindah berarti sudah terlaksana ini ya, berarti kan sudah lunas ya. Sudah terlaksana, lalu pindah ke Kaleteng. Dan sampai sekarang belum selamatan. Silakan. Sekarang begitu sadar, silakan dilakukan selamatannya karena sudah nadar ya. Nadar itu wajib, hukumnya harus dilaksanakan. Ya. Ya, oke, dan sekarang amanah makin banyak. Ya, tentu ada pengaruhnya ya, karena nadar itu wajib dan harus dilaksanakan. Demikian Bu Agus ya, silahkan. Ini sekarang ada waktunya dan mumpung ingat, jangan ditunda lagi, silahkan untuk dilaksanakan. Ya tentu nanti teknis pelaksanaannya seperti apa, ya tentu Bu Agus Trianingrum ini yang paham ya. Selamatan seperti apa yang dimaksudkan ya. Silahkan. Karena ini kan berarti kalau saya baca, berarti sudah lunasnya amanahnya dulu ya, dulu sudah lunas. Ya, maka silahkan. Mudah-mudahan bisa difahami ya Bu Agus. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah kita. Ya, bila kita sudah khatam Quran sendiri, iya ya harus ngulang. Jadi bacaan Quran itu Bu Nia ya, itu tidak hanya sekali ya. Jadi mohon maaf kadang di Jawa itu ada doktrin bahwasanya baca Quran itu ya cukup sekali aja, khatam Quran habis itu nyembelih ayam, sudah selesai. Habis itu baca Quran kapan? Baca Qurannya kalau Ramadan bareng-bareng di masjid. Nah, ini doktrin yang kurang pas ya. Maka silahkan baca Quran ya setiap hari dibaca ya, setiap hari dibaca karena ini adalah bagian dari interaksi Quran ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang ketika dulu pernah belajar Quran lalu kemudian bisa baca Quran dan sudah khatam lalu tidak pernah baca Quran lagi, tidak pernah interaksi dengan Quran lagi
sampai akhirnya lupa bacaan Quran itu. Ya, pernah ketemu saya di Jogja dan beliau kembali belajar dari awal untuk belajar agar bisa baca Quran kembali. Ya, padahal dulu pernah bisa. Ya. Jadi seperti itu Bu Nia. Ya, begitu khatam ya ulang lagi di depan. Begitu khatam ulang lagi di depan. Begitu seterusnya. Ya. Ini bacaan Quran seperti itu, insya Allah. Baik, sama-sama Bu Agustianingrum, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan nadarnya tersebut. Baik kawan-kawan, kita sudah tutup, sudah lebih waktunya. Mari kita tutup sharing jalan kita pada malam hari ini dengan doa kafaraah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amelinda, nanti kalau challenge sudah selesai, nanti akan ada info selanjutnya. Ya, mohon ditunggu. Insya Allah di pekan depan kita masih bisa ketemu dan sharing lagi di program Challenge Manut Quran. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menutup.